jalan menuju kandangnya. Itu lokasi kandangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu. Saya Rima Julia Wardani dan ini rekan saya. Priam Gayatri. Kami dari kelas 11F sedang meneliti dan mewawancarai tempat unggas petelur ayam. Pemiliknya atas nama Kak Kevin yang berlokasikan di tempat Desa Saribuana Topo 8. Ini lokasinya jauh dari pemukiman warga, jadi aman, tidak tercium bau-bau aneh gitu ya. Jadi masyarakat tidak terganggu dengan aroma dari kotoran ayam. Di sini kami bersama pemilik peternak unggas petelur yang bernama Kak Kevin. Di sini kami akan bertanya-tanya tentang jenis ayamnya, Kak. Di sini pakai jenis ayam apa? Ini pakai jenis ayam TP. Ada campur biasanya TP sama Java. Dua jenis ayam. Pak itu jenis ayamnya. Kalau fungsi tempat merahnya apa, Kak? Kalau yang merah ini tempat minumnya yang dinamakan netel. Kalau dia minum ini aja dipencet keluar air. Kalau ini talang airnya kalau jatuh di sini baru jadi. Kalau pemberian pakan dalam seharinya itu sampai berapa kilo? Kalau seharinya itu tergantung ayam sih. Biasanya saya per hari itu satu sak ya, sekitaran 55 kilo sehari. Kalau sehari itu 2 kali kasih makan, pagi sama sore. Kalau satu karung itu habis berapa bulan? Satu karung habis satu hari. Satu hari. Wah, jadi banyak ya. Ya. Dalam satu hari juga itu bisa dapat berapa kerak kayak gitu? Kan? Satu hari. Nah, Biasanya kalau satu hari itu kan ngangkatnya sore. Dapatnya biasanya 14-15 kak per hari. kalau pemberian vitaminnya itu pakai vitamin apa aja? Vitaminnya itu pakai vitamin ini, namanya vitamin ini, kalau namanya amoksitin, ini pakai Porisa dia. Ada ini pemberiannya dengan aturan pakainya ada di sini. Kalau pemberian pakannya itu lewat talang yang baru, Kak? Kalau pemberian air minum dan mengisi obat lewat talang air minum di atas kandung. Kalau boleh tahu berapa lama Kak mulai bisnis ini? Udah berjalan 2 tahun, mau hampir 2 tahun. Awalnya punya inisiatif apa Kak? Atau masih luas itu peluangnya? Soalnya kan di sini kan di Toyib masih jarang, masih 1-2 lah. Pertamanya sih pengen bikin usaha sendiri sih, supaya tidak bekerja
di tempat lain gitu. Misalnya kalau kita mempunyai pekerjaan sendiri kan kita bebas mengatur waktu kita sendiri. Baru kita itu bisa membuka peluang kerja buat anak-anak muda yang lain. Itu sih keinginannya saya buat usaha ini. Kalau penjualan telur kan kalau di pasaran itu kan 1 rak gitu. Kenapa nggak 1 kilo? Kalau penjualan 1 kilo kan untungnya lebih banyak daripada per rak gitu. Kalau di sini ya hitungnya per kilo itu orang-orang kebanyakan nggak mau beli. Kalau di daerah Jawa baru pakai per kiloan. Kalau di sini nggak pakai per rak. Walaupun besar kecil tetap per rak hitungannya. Tapi kalau masih ada yang beli per kilo itu masih Kak layani. Tidak sih, kalau beli per kilo biasanya per rak dia beli. Per rak berapa kenanya gitu. Supaya gampang juga ngaturnya gitu. Kalau harga per rak itu sudah berapa Kak? Kalau per rak untuk saat ini yang jumbo saya kasih pelanggannya saya 60 per rak. Kalau yang biasa saya kasih di harga 55. Kalau yang kecil saya kasih di harga 50. Itu 3 sortiran. Terus kalau telurnya itu disortir juga nggak? Misalnya kayak yang ada biasanya kan ada kotorannya. Itu disortir apa enggak? Kalau masalah ada kotorannya itu nggak disortir. Kalau langsung simpan aja. Kalau masalah besar kecilnya itu disortir. Kan kita peternak juga nggak mau rugi kan kalau jual. Kalau metode mau jual kan di sini kan jalannya sempit kan Kak. Ya. Itu mobil bisa lewat. Bisa masuk ini mobil truk bisa masuk sini. Dia pakai mobil kalau Enggak. Kalau jual ini Heeh. saya yang antar biasanya ke, kan saya jualnya lain daerah seperti Banggai Kepulauan, Salakan, biasanya saya jual di sana. Jadinya saya sekali jual itu sekitaran 250 rak. Berarti langsung ke lapangannya gitu ya Kak? Ya langsung kita kasih pengepulnya, langsung pengepul penjual telurnya. Kayak di pasar gitu, di toko-toko sembako gitu. Kalau toko-toko kecil itu kita tidak melayani. Biasanya kalau toko-toko kecil itu langsung ambil di pasar. Ini kandangnya berapa bulan sekali atau nggak berapa minggu sekali dibersihkan? Kalau ini kandangnya dibersihkan, apa ya dibersihkan? Nggak ada sih yang dibersihkan. Paling cuma disapu-sapu begini setiap pagi. Kalau ada waktu sapu, kalau nggak ada Jadi nggak. setiap hari ya Kak? Ya jarang. Kalau saya sibuk misalnya di rumah saya nggak sapu. Ini Biar aja. bertelurnya gimana nih Kak? Maksudnya cara ngambil telurnya? Cara ngambil telurnya contohnya seperti ini. Ini tadi telurnya Itu kan dia nelur di sana, gelining dia. Ya, gelining dia. Langsung kita ambil di sini di ram-ram. Nggak pecah ya Kak ya? Nggak. Berarti bertelur langsung kemari dia Kak? Ya, dia bertelur di sana langsung turun ke bawah. Makanya gampang kita ngambil. Terus Ini kalau misalnya malam itu biasanya kan ada yang dijaga. Ini kalau ini dijaga apa enggak? enggak, kalau ini enggak. Saya paling kunci aja di sini. Kan di sini juga orang-orang nggak nakal-nakal kebanyakan kan. Iya. Kita ini aja percaya sama lingkungan setempat. Mungkin desanya kita aman, ya kita iniin. Enggak kita jaga. Juga dekat juga rumahnya saya di sini kan. Sering gitu saya juga malam-malamnya ke sini garuk pakan, kasih apa namanya? Kasih korek-korek pakan gitu. Jam-jam 9 misalnya sini 9 malam. Ini ayamnya sampai usia berapa dia? Anunya bertelurnya? Oh, ini bertelurnya akhirnya dibilang sampai usia 2 tahun. Dari 0 hari sampai bertelur sampai akhir bertelur. Kak nggak pernah kepikiran untuk ganti kandang metodenya? Kalau ganti kandang ini enggak. Kalau ganti kandang ini biasanya tergantung kandangnya, seperti orang-orang kan kandangnya kayu. Iya. Biasanya itu diperbaiki, disulam-sulam kayunya, bambunya yang patah-patah ini. Kalau punya saya kan kandang plastik. Lebih jarang sih untuk renovasi kandang. Biasanya ini sekitaran 12 tahun baru ganti kandang baru. Biasanya 12 tahun kan udah nggak layak dipakai kan. Gitu. Itu
kipasnya untuk apa Kak? Kalau itu kipasnya untuk pendingin sih sebenarnya, karena di sini kan daerahnya kurang angin di sini. Kalau di sawah kan banyak angin. Biasanya ayam itu kepanasan ya. Ayam itu kan nggak bisa panas sekali, nggak bisa dingin. Biasanya itu kita ada bantuan kipas. Kalau ini pembuangannya langsung ke sana Kak? Kalau ini langsung ke sana, misalnya paginya kita kan ganti-ganti kan kasih obat. Iya. Kita kasih obat itu lewat air. Baru paginya itu kita buang airnya semua, kan bekas obat yang tadi malam. Kita buang, baru kita ganti obat yang baru. Baru sorenya kita ganti lagi obat yang baru. Kita ganti-ganti obatnya. Jadi sampai sana. Itu pembuangannya di sana. Jumlahnya berapa ekor nih Kak? Kalau ini 500. Nggak mau nambah lagi Kak? Rencana sih sudah mulai proyeknya di sana. Udah di sini kan lokasinya tidak bagus juga karena angin kurang, jadinya kebanyakan ayam rewel seperti sakit gitu, telurnya kecil-kecil banyak kan. Jadi saat pindah di sana, ini tetap di sini, jadi saya bikin lagi di sana. Berarti cabang. Ya, tapi baru Ya, belum ada ayamnya. Perkiraan tanggal 30 bulan 11 datang ayam. Kalau lihat ayam yang sakit gimana Kak? Lihat ayam yang sakit kayak Kalau lihat ayam yang sakit, jenggernya ini biasanya putih dia. Putih kayak orang sakit parah, itu kan tahu orang sakit parah bibirnya putih gitu. Kalau ayam jenggernya pucat, ya pokoknya pucat dia. Lagi kurang makannya dia. Dan ayam sakit itu nggak mau nulur. Kelihatan kan kalau jatuh gini kan nggak mau nulur dia. Kelihatan nggak ada telurnya, berarti dia sakit. Ini satu kandang ini bisa 2 ekor. Bisa 2 ekor. Karena ada yang masih mati kan, jadinya ada yang 1, ada yang 2. Kebanyakan sih 2. kalau selama Kak melakukan bisnis ini pernah nggak ada kerugian yang besar gitu? Kalau kerugian yang besar belum ada sih. Mudah-mudahan belum ada. Kan kerugian itu siapa yang mau minta kerugian kan? Pasti mau minta keuntungan gitu. Kalau kerugian masalah kecil-kecil kayak ayam mati itu udah termasuk rugi dah gitu. Kalau ayam 1 mati itu sudah termasuk rugi. Tapi ya di bawah angka terkecil lah itunya kerugiannya. Kalau pendapatannya itu Kak, pendapatan dalam 1 hari aja. Kalau Pendapatan. 1 hari pendapatannya berapa ya saya bilang, 1 bulan tuh kira-kira 22 juta kalau saya ngambil 1 bulan 22 juta. Kalau bersihnya itu kemungkinan dapat 8 ke 9 gitu. Kalau telurnya mahal kan tergantung ini harga telur, harga murahnya itu nggak tahu kapan. Biasanya bulan-bulan suroh itu kan, tahu bulan suroh kan sepi-sepinya orang pesta atau gimana, sepilah itu biasanya sedikit pendapatannya. Kalau di bulan-bulan sekarang ini lumayan harga telur. Kalau berat 1 ayam itu berapa kilo Kak? Kalau beratnya 2 kilo Normalnya itu normalnya. Kalau ayam mulai bertelur itu 2 kilo beratnya. Kalau di bawah 2 kilo itu udah ayam itu udah sakit-sakitan itu. Udah produksinya itu ini dia nggak bagus. kenapa Kak memilih unggas petelur ayam daripada bebek? Kalau bebek itu ya gampang sih dirawat, gampang pokoknya masalah pakan gampang. Tapi penjualannya itu agak susah telur bebek. Kan kebanyakan orang itu makan telur ayam. Kalau telur bebek itu kurang, kan dibilang kalau telur bebek itu orang makan telur bebek itu gatal, alergi gitu. Nah saya mikir itu kalau telur bebek orang-orang apalagi di daerah Sulawesi ini kan kebanyakan bebek kan, jadinya saya memilih ayam petelur. Kalau dalam proses pemeliharaan itu enakan yang unggas petelur ayam atau unggas petelur bebek atau itu?
Kalau itu sih enakan sih eh, sama-sama ini sih. Enak nggak enak? Ya enak nggak enak itu sama. Soalnya kalau bebek itu setiap musim itu kita berpindah-pindah bawa ke sana kemari. Kalau panen kan masih. Kalau panen baru bawa ke sawahnya orang. Panen mengikuti musim panen dia. Kalau ayam petelur kan ini dia standby di tempat ya. Jadinya kita nggak kemana-mana. Ini kakak sudah ada anak buahnya gitu yang bantu-bantu atau ya kakak sendiri? Anak buah sih enggak. Kalau yang bantu-bantu ada seperti bapak, ibu, mama. Kalau anak buah belum. Paling cuma orang tua aja yang bantu-bantu. Kalau anak buah, pikiran kalau ayam 2.000 baru kita memerlukan anak buah. Kalau ayam masih 1.000, kita tuh bisa sendiri kerjakan. Minimal ayam 1.000 ekor itu satu orang. Kalau pokoknya 1.000 ekor itu satu orang. Kan Ngambil telurnya setiap pagi atau tiap sore, oh setiap malam? jam 4, jam 3 lah. Sore siang sore. Dia kan menelur dari pagi sampai sore. Malamnya itu nggak menelur ya. Beda sama bebek. Kalau bebek kan malam menelur. Sampai pagi baru diangkat. Karena bebek itu dia nyari makan itu kan siangnya, dari pagi sampai sore itu nyari makan, baru malamnya produksi telur ya. Kalau ini enggak, pokoknya siangnya itu malamnya itu dia istirahat. Misalnya dari jam 6 kan hidup lampu, 6 sampai jam 10 malam itu mati lampunya, ayamnya istirahat. Berarti baru jam 12 sampai jam 1 hidup lampunya lagi, dia makan, ayamnya makan. Baru jam 1 sampai pagi jam 6 kan udah terang itu, mulai dah dia makan lagi. Di sana dah dia dulu. Oke kak, sudah. Terima kasih. Ya, Terima kasih kak. ya. Jadi ini tempat untuk pemberian vitamin. Hasil pengamatan yang kami teliti tadi, kami bisa menyarankan untuk memproduksi unggas petelur ayam dibanding unggas petelur bebek. Hal itu dikarenakan hasil produksi unggas petelur ayam lebih banyak dibandingkan unggas petelur bebek. Kedua, dari penjualannya. Penjualannya lebih mudah di unggas petelur ayam dibanding unggas petelur bebek. Hal itu dikarenakan kurangnya minat dari masyarakat untuk membeli telur bebek, dan juga bebek rentan kena penyakit dikarenakan kondisi kandangnya yang umbaran, beda dengan ayam. Sekian hasil penelitian hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Santi 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 Om.